Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Selasa tanggal 18 Maret tahun 2025. Hari ini merupakan hari biasa dalam pekan Prapaskah yang kedua dengan warna liturgi adalah ungu. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema Yesus Kristus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Yesaya 1 ayat 10 dan ayat 16 sampai dengan 20. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 50 ayat 8 sampai dengan 9, 16b sampai dengan 17, 21 dan ayat 23. Bait pengantar Injil diambil dari kitab Yesaya 18 ayat 31 dan bacaan Injil kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius 23 ayat 1 sampai dengan 12. Bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Markus 12 ayat 38 sampai dengan 40 dan Injil Lukas 11 ayat 37 sampai dengan 54 dan Injil Lukas 20 ayat 45 sampai dengan 47. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024, tanggal 7 Maret 2023, tanggal 15 Maret 2022, dan tanggal 2 Maret 2021. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Matius 23 ayat 1 sampai dengan 12. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini, agar kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Sahabat kuntum yang terkasih, sama seperti orang-orang Farisi dan para ahli Taurat di zaman Yesus Kristus dalam bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Matius 23 ayat 1 sampai dengan 12, maka sudah menjadi kodrat manusia untuk lebih senang menerima pujian dan penghormatan dari sesama manusia lainnya, walau di sisi lain banyak orang lebih senang pula melontarkan kritikan daripada memberikan pujian. Yang kedua, seringkali kita merasa diri kita lebih baik daripada orang lain.
Berita buruk dari seorang manusia yang dikenal sebagai orang baik lebih cepat menyebar daripada berita baik yang dilakukan oleh orang yang dianggap buruk selama ini dalam hidupnya. Yang ketiga, sadar tidak sadar, kita jadi merasa berhak untuk menceramai orang di sekitar kita tentang ini serta itu, bahkan lebih jauh lagi kita juga mudah untuk menghakimi orang lain. Dan yang terakhir, pada kenyataannya, belum tentu kita benar-benar menghayati apa yang kita katakan sebelumnya, karena kehidupan kita belum benar-benar mencerminkan perkataan kita tersebut. Bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Matius 23 ayat 1 sampai dengan 12 mengajarkan kepada kita tentang bagaimana seharusnya kita meneladani kepemimpinan Yesus Kristus, khususnya dalam menyampaikan komentar, tanggapan, kecaman, dan pujian. Sahabat-sahabat Kuntum, Yesus Kristus mengajar kita cara hidup yang penuh kasih, di mana kasih sejati itu murah hati, tidak munafik, tidak melakukan pencitraan diri, dan tidak menghakimi. Pendalaman akan firman Allah Tritunggal Maha Kudus bukan hanya untuk mendapatkan pengetahuan saja, tetapi yang tidak kalah penting adalah menjaga kita tetap bertumbuh dan berbuah dengan menerapkannya dalam keseharian hidup dan kehidupan kita. Kita diminta untuk terus berusaha tiada henti menjaga perilaku agar selaras dengan hati kita yang sudah diperbarui oleh Allah Tritunggal Maha Kudus melalui firman-Nya. Dengan demikian maka aktivitas pelayanan yang kita lakukan kemarin, hari ini, esok, hendaknya bukan karena untuk dipandang sebagai orang yang hebat dan sebatas kewajiban semata. Sahabat Kuntum yang terkasih, melalui perbuatan kita, hendaknya orang lain harus dapat merasakan kasih Allah Tritunggal Maha Kudus, bukan untuk menuai pujian atas kehebatan kita, melainkan sebagai bentuk ketaatan kita pada Allah Tritunggal Maha Kudus yang layak ditinggikan. Karya keselamatan yang kita terima melalui Yesus Kristus dapat kita perlihatkan agar membawa kesaksian yang baik dan benar bagi orang lain, sehingga kita akan bersuka cita atas firman yang kita terima dan tetap berusaha agar iman kita berbuah dalam hati dan perbuatan. Adapun cara paling mudah untuk mengikuti Yesus Kristus adalah dengan cara mengasihi sesama kita dengan kasih yang tulus tanpa memandang status dan asal-usulnya. Ternyata tidak perlu rumit, bukan? Pilihan sekarang ada pada diri kita masing-masing, yaitu bersedia untuk melakukan seturut kehendak Allah Tritunggal Maha Kudus, yaitu melakukan seperti orang-orang Farisi dan para ahli Taurat dalam bacaan Injil pada hari ini, atau malah tidak peduli sama sekali. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Terima kasih, selamat pagi, dan shalom.